혜인이 어디 있습니까? Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Hobi Nonton. Video kali ini, Mimin akan membahas alur film asal Korea Selatan yang diperankan oleh idol K-pop terkenal Top, yang berjudul Commitment. Commitment merupakan film yang dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Park Hong-soo. Film ini bercerita tentang seorang pemuda Korea Utara yang bernama Ri Myung-hun yang menyamar sebagai siswa SMA dan menyusup ke Korea Selatan. Setelah kematian ayahnya dalam misi Spionage, Ri Myung-hun dan adik perempuannya dikirim ke kamp kerja paksa. Myung-hun dijanjikan kebebasan jika ia mau mengikuti jejak ayahnya menjadi mata-mata di Korea Selatan. Namun aksinya segera terendus oleh pihak Korea Selatan, sementara di sisi lain pihak pemerintahannya sendiri juga mengirim pembunuh. Apakah Myung-hun berhasil selamat? Buat kalian yang penasaran, jangan skip videonya karena alur film Komitmen ini benar-benar menegangkan dan bikin penasaran. Kalau begitu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Scene awal film memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Lee Yeon-ho yang sedang minum di sebuah kedai yang dijaga oleh seorang wanita tua. Yeon-ho merupakan warga Korea Utara yang sedang ditugaskan jadi mata-mata di Korea Selatan. Dan ternyata, penjaga kedai tersebut pun tak lain juga mata-mata yang sedang menyamar. Lee Yeon-ho mengatakan jika dirinya akan kembali ke Korea Utara karena tugasnya di sini sudah selesai. Ia kemudian berjalan keluar tenda. Baru saja keluar tenda, Lee Yeon-ho dikepung oleh pihak keamanan dari segala sisi dan menyuruhnya untuk menyerah. Lee Yeon-ho tampak pasrah dan ingin mengeluarkan sesuatu dari balik saku jaketnya. Namun sayang, seketika itu ia ditembak hingga tewas di tempat. Scene kemudian berpindah ke sebuah penjara. Di dalam penjara tersebut terdapat dua orang kakak beradik bernama Ri Myung-hun dan Hye-in yang merupakan anak dari Yeon-ho. Mereka berdua dijadikan jaminan supaya ayah mereka tidak membelot ke Korea Selatan. Diperlihatkan seorang kolonel bernama Moon Sang-chul memanggil Myung-hun ke ruangannya. Kolonel memberikan penawaran jika Myung-hun dan adiknya ingin bebas, ia harus menjadi mata-mata di Korea Selatan menggantikan ayahnya. 2 tahun berlalu, di sini ini kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Big Dipper. Ia adalah agen mata-mata unit 35 Korea Utara. Big Dipper memiliki tugas untuk membunuh semua agen mata-mata Korea Utara dari unit 8. Sementara itu, Myung-hun berhasil tiba di Korea Selatan sebagai agen mata-mata dan segera menggantikan namanya menjadi Kang Dae-ho. Di sini, ia diadopsi oleh sepasang orang tua yang juga berasal dari Korea Utara. Keesokan harinya, Dae-ho menyamar menjadi siswa SMA di sekolah yang ada di kota ia tinggali. Ketika memperkenalkan diri, Dae-ho disuruh duduk di sebelah gadis cantik yang ternyata memiliki nama yang sama dengan adiknya, yaitu Hye-in. Saat jam istirahat tiba, para berandalan kelas menghampiri meja Dae-ho. Target mereka sebenarnya adalah Hye-in. Berandalan ini ingin membuli Hye-in. Namun, salah satu berandalan meletakkan tangannya di bahu Dae-ho dan langsung ditepis oleh Dae-ho. Tindakan Dae-ho membuat mereka menjadi marah dan langsung mengajak Dae-ho ke atap sekolah. Di sini, Dae-ho langsung dipukul dan dompetnya diambil. Ketika salah satu dari mereka mengambil foto keluarga di dompet Dae-ho, dengan cepat ia mengambilnya. Tak berselang lama, ada seorang guru yang datang dan membubarkan mereka. Terlihat Dae-ho dengan cepat menyimpan foto tersebut. Sesampainya di rumah, Dae-ho menerima paket yang berisi handphone. Setelah itu, Dae-ho sedang menerima telepon dari Kolonel Moon. Dae-ho diberi tugas untuk membunuh Big Dipper. Selain itu, Dae-ho juga ditugaskan untuk pergi ke apotek dan toko kue, yang mana ternyata penjaga toko kue merupakan mata-mata unit 8 seperti Dae-ho. Sesampainya di toko kue, Dae-ho diberikan sebuah ponsel dan kue. Ketika dibuka, kue itu berisi senjata api.
Daeho kemudian pergi ke sebuah apartemen. Di sana ia bertemu dengan pria gendut dan baku hantam pun terjadi. Daeho mendesak pria gendut tersebut untuk memberitahu di mana keberadaan Big Dipper. Namun pria gendut itu justru mengelak. Akhirnya Daeho terpaksa menghabisinya. Esok harinya di sekolah, Hye-in sedang dibully oleh teman-temannya. Melihat kejadian itu, Daeho pun langsung membantu Hye-in. Saat sekolah usai dan pulang ke rumah, Daeho langsung melanjutkan misinya mencari tahu di mana lokasi Big Dipper. Ia kemudian pergi ke suatu tempat dan mendatangi tukang daging. Hanya dengan sedikit ancaman, tukang daging tersebut memberikan catatan berisi plat mobil. Ternyata, tukang daging tersebut merupakan teman pria gendut. Tak disangka, setelah memberikan catatan, tukang daging tersebut mengambil senjata dan menyerang Daeho. Dengan mudah, Daeho bisa membunuhnya. Singkat cerita, Daeho berhasil menemukan mobil milik Big Dipper. Daeho langsung membuntuti mobil Big Dipper dengan mengendarai sepeda motor. Big Dipper yang melihat Daeho mengacungkan pisolnya dan semakin menambah laju mobil. Kejar-kejaran pun tak bisa dihindarkan. Hingga akhirnya Big Dipper menabrak pembatas jalan dan memancing perhatian. Melihat kondisi tidak kondusif, Daeho pergi meninggalkan Big Dipper. Esok harinya, Daeho melihat Hye-in digiring tukang bully ke sebuah ruangan. Di sana Hye-in diperas oleh tukang bully. Saat berusaha melawan, pakaian Hye-in robek dan sedikit terbuka. Melihat hal itu, Daeho mengira jika ia ingin melecehkan Hye-in. Melihat Daeho yang ingin ikut campur, tukang bully berniat untuk menghajar Daeho. Perkelahian tak terhindarkan dan tentu saja Daeho pemenangnya. Pagi harinya, Hye-in tidak masuk sekolah. Karena hal itu, Daeho menjadi melamun. Saat guru hendak memukul kepalanya, refleks pertahanan diri Daeho aktif dan hampir saja mematahkan tangan gurunya. Karena kejadian ini, Daeho dihukum berlutut di depan aula. Saat di kantin, para tukang bully berkumpul dan merencanakan aksi balas dendam kepada Daeho. Tak disangka, Daeho muncul dan bertanya di mana lokasi kerja Hye-in. Melihat Daeho, para tukang bully ketakutan dan langsung memberitahu Daeho. Sepulang sekolah, Daeho langsung pergi ke tempat kerja Hye-in. Sayangnya, Hye-in sudah keluar dari tempat kerja tersebut. Daeho bertemu dengan teman kerja Hye-in, dan ia bercerita jika Hye-in sudah keluar sekolah juga. Scene berganti dengan pertemuan Daeho dan Hye-in. Di sini, Hye-in mengembalikan seragam sekolah yang dipinjam dari Daeho. Hye-in juga meminta Daeho untuk berpura-pura menjadi kakaknya supaya Hye-in bisa diterima di sekolah balet. Daeho menyetujui permintaan Hye-in dan mereka berjalan bersama. Hye-in bercerita jika ia tinggal sendiri karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Dari sini hubungan mereka jadi lebih dekat. Di sisi lain, Big Dipper sudah mengetahui tentang Daeho. Lalu ia membunuh kedua orang tua angkat Daeho dan merampok semua harta mereka. Ketika Daeho pulang, ia sangat terkejut mengetahui orang tua angkatnya sudah tidak bernyawa. Saat ia berjalan masuk ke rumah, terlihat Big Dipper duduk di sofa seolah sudah menunggunya. Perkelahian sengit pun terjadi. Untungnya, Daeho berhasil mengalahkan Big Dipper. Untuk menghilangkan jejak, Daeho memutuskan untuk meledakkan rumahnya. Lalu Daeho pergi menemui wanita tua yang terlihat di awal film. Setelah duduk, Daeho jatuh pingsan karena kelelahan. Esok harinya ada seorang polisi bernama Jungmin. Ia memeriksa rumah Daeho yang sudah hangus terbakar dan menemukan bed nama Daeho. Dari situlah pihak Korea Selatan mengetahui identitas asli Daeho yang seorang agen mata-mata Korea Utara. Scene berubah memperlihatkan Daeho yang sedang makan dan bercengkrama dengan nenek pemilik kedai dan menunjukkan foto keluarganya. Nenek pun tersadar jika Daeho merupakan anak dari Lee Yun-ho. Singkat cerita, Daeho mendapatkan paket berisi sebuah ponsel. Scene berlanjut ketika ia menerima telepon dari Kolonel Moon. Daeho diberikan misi terakhir di mana ia harus merampas semua harta yang telah diambil oleh Big Dipper dan teman-temannya. Harta tersebut berisi berlian senilai 30 juta won.
Daeho kemudian dikirimi video yang berisi adiknya. Daeho pun merasa semangat untuk menjalankan misinya demi bisa bertemu dengan adiknya lagi. Esoknya, Daeho pergi ke lokasi jual beli berlian. Daeho berhasil mengalahkan semua penjaga dan merampas berliannya. Merasa misinya berhasil, Daeho lantas berpamitan dengan nenek tua dan Hye-in karena ia akan kembali ke Korea Utara. Saat Daeho menaiki kapal, pemilik kapal tiba-tiba menusuknya dan mengatakan jika tidak ada agen yang bisa pulang. Untungnya, Daeho masih selamat dan berhasil menusuk pemilik kapal hingga tewas. Di sisi lain, semua rekan Daeho dari unit 8 sudah ditangkap polisi. Daeho pergi ke kedai nenek tua. Namun sesampainya di sana, nenek tua sudah dikepung oleh polisi. Karena berusaha melawan, nenek tua tersebut ditembak hingga tewas. Daeho pun bersedih dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi. Tidak punya arah tujuan, Daeho memutuskan pergi ke rumah Hye-in. Sesampainya di sana, Hye-in langsung menolong dan mengobati lukanya. Di samping itu, berita soal mata-mata yang ditangkap dan informasi soal Daeho disiarkan di TV nasional. Dalam semalam, Daeho menjadi buronan. Akhirnya Hye-in mengetahui siapa Daeho sebenarnya. Esok paginya, Hye-in melihat Daeho masih tertidur di sudut kamar. Kemudian Hye-in menyelimuti Daeho. Hye-in pergi keluar kamar untuk berbelanja. Tak berselang lama, ia didatangi oleh Jungmin. Jungmin tahu jika Hye-in merupakan teman dekat Daeho. Jungmin menanyakan info soal Daeho, tapi Hye-in berpura-pura tidak tahu. Kolonel Moon menyusul Daeho ke Korea Selatan bersama adiknya. Kolonel mengira jika Daeho sudah membelot ke Korea Selatan. Daeho menerima telepon dari Kolonel Moon. Ia mengancam Daeho jika ingin adiknya selamat, Daeho harus menyerahkan berliannya. Kolonel juga mengatakan jika dirinya sekarang sedang berada di Korea Selatan. Daeho mengiyakan permintaan kolonel dan pergi menemuinya. Sebelum pergi, Daeho titip pesan kepada Hye-in untuk menjaga adiknya. Hye-in yang khawatir terjadi apa-apa dengan Daeho segera menelpon Jungmin untuk meminta tolong. Scene berubah ke pertemuan Daeho dan Kolonel Moon di sebuah tempat parkir. Daeho melihat adiknya di dalam mobil dengan tangan terikat. Saat Daeho hendak memberikan berliannya, di sana terlihat anak buah Kolonel Moon yang bersiap menembak Daeho. Tak berselang lama, anak buah tersebut tewas karena ditembak polisi. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Ketika Daeho hendak menyelamatkan Hye-in, Hye-in langsung dibawa kabur. Daeho mengejarnya, namun saat itu mobil Hye-in langsung dihadang polisi. Melihat hal tersebut, Daeho langsung kabur. Hye-in dibawa ke seorang polisi ke tempat yang aman. Di sisi lain, ketika polisi sedang meletakkan barang-barang Hye-in ke dalam mobil, ia pun dipukul oleh bawahan Kolonel Moon. Hye-in dibawa dan disekap di sebuah gedung tua. Sebagai gantinya, Daeho menyelamatkan Hye-in dengan memberikan berlian kepada Kolonel Moon. Sebelum datang ke gudang tua, Daeho menelepon Jungmin untuk berbicara dengan adiknya. Daeho mengatakan jika semua sudah selesai, ia akan dengan sukarela menyerahkan dirinya. Daeho yang merasa lelah dan putus asa, menangis di jalan yang kosong. Kemudian Daeho memutuskan untuk pergi ke gudung tua. Sesampainya di sana, Daeho menunjukkan berliannya dan melemparkannya ke atas sehingga berlian tersebut berhamburan. Daeho langsung mengeluarkan pistolnya dan menghujani anak buah Kolonel Moon dengan peluru. Naasnya, tangan kiri Daeho terkena tembakan. Merasa terpojok, Daeho segera melempar tas yang berisi bom dan menghampiri Hye-in. Daeho memeluk Hye-in supaya Hye-in aman dari ledakan bom. Setelah itu, mereka bergegas keluar dari tempat itu. Tak disangka, ternyata anak buah Kolonel Moon masih ada yang hidup dan menarik kaki Daeho. Daeho langsung menyuruh Hye-in untuk lari. Tentu saja, Hye-in tidak ingin menuruti sang kakak. Di sisi lain, ternyata Kolonel Moon masih hidup. Lalu tiba-tiba Jungmin datang dan terjadilah cekcok di antara keduanya.
Tak diduga, Daeho yang sudah lelah langsung menembak Kolonel Moon dan terjadi baku tembak. Kolonel Moon yang sudah terjatuh langsung diamankan polisi. Hye-in menghampiri Daeho yang terluka. Jungmin kemudian membawa Daeho ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sayangnya, karena luka Daeho terlalu parah, Daeho meninggal dalam perjalanan. Di dalam mobil, Hye-in memeluk dan menangisi Daeho yang sudah tidak bernyawa. Di akhir film, terlihat Hye-in dan adik Daeho berjalan bersama. Hye-in berusaha untuk menepati janjinya dan mereka berdua tampak hidup lebih baik. Dan film pun selesai. Dilihat dari cerita film ini, sebenarnya Daeho hanya dimanfaatkan oleh Kolonel Moon yang serakah. Hingga akhirnya, Daeho harus tewas ketika berusaha menyelamatkan orang-orang terkasihnya. Ending yang sangat menyayat hati ya. Menurut kalian gimana alur filmnya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jika kalian ingin request film, boleh banget untuk komentar di bawah. Mimin pamit undur diri and see you on the next video. Bye.